Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di program Omnibus Law, obrolan malam tentang medis bersama ahli yang wow. Malam hari ini senang sekali saya dapat ngobrol-ngobrol tetap dengan masih tenaga medis, kali ini dengan Dr. Paulus Rocky Wakari. Iya, betul Mas. Oke, selamat malam dokter. Selamat malam Mas Det, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik dok ya. Iya, baik. Oke, terima kasih dok udah mau Iya. bergabung di program kita ini. Eh, aku panggil apa nih ya, bro ya? Boleh ya? Nggak apa-apa, panggil bro aja supaya kan hampir-hampir seumuran kan kita masih muda juga kan? Oke Iya, bro, malam hari ini kita mau ngebahas hal-hal yang ringan ya bro ya. Tapi kalau menurutku sih lumayan penting sih untuk saat ini karena fenomenanya udah banyak sekali orang yang mengalami hal ini, terutama di masa pandemi ini bener. bro. Di masa-masa ini tuh hal-hal ini itu sudah menjadi kalau dulu ini menjadi merupakan hal yang jarang dilakukan, tapi sekarang menjadi hal yang sering dilakukan, bahkan bisa dibilang sudah mulai menggeser menjadi kebutuhan primer ya, bro ya. Bener sekali bro. Mas bro kasih info langsung deh nih, ambil bagus nih materinya buat pembelajaran. Mungkin langsung aja bro ya kita Yes. bahas materinya yaitu tentang pubbing. Sebenarnya pubbing ini penyakit apa perilaku, gangguan perilaku atau seperti apa ya bro? Oke. Nah, awalnya gini dulu ya Mas ya. Kita perlu tahu ya, apa itu sebenarnya Oke. pubbing sih itu. Hmm. Nah, pubbing itu adalah suatu kata-kata, ya bisa dibilang bahasa gaul lah. Bahasa gaul dari gabungan antara phone atau telepon dengan snubbing. Nah, maksudnya apa? Jadi itu adalah suatu sikap menyakiti lawan bicara dalam interaksi sosial ya. Nah, itu menyakitinya karena apa? Karena kita terlalu berfokus pada yang namanya smartphone kita. Seperti itu. Nah, Eh, jadi pubbing ini tersebut ini merupakan suatu gangguan perilaku. Dikarenakan kalau seandainya kita bilang suatu penyakit di Indonesia sendiri itu masih belum ada suatu seperti formula yang jelas. Karena kalau dalam penyakit itu pasti ada diagnosisnya seperti apa, terapinya seperti apa, seperti itu sih. Kalau menurut saya sendiri sih ini masih dibilang sebagai gangguan perilaku seperti itu. oke, jadi semacam gangguan perilaku sosial ya bro ya, yang terjadi karena orang lebih mengindahkan Benar, iya. smartphone-nya atau handphone-nya dibandingkan interaksi sosial dengan lawan bicara atau lingkungan sekitarnya. Begitu ya kira-kira bro ya. Benar banget, bro. Nah, Iya. kalau misalkan itu gangguan perilaku, kira-kira dampaknya apa ya buat kita, bro? Ada nggak dampak kesehatannya, atau mungkin memang hanya dampak sosialnya aja yang didapat dari pubbing ini? Jadi kalau pubbing itu sendiri, kalau untuk pubbing sendiri itu ada dampak yang jelas pertama adalah dampak sosial ya. Jadi dampak sosial itu orang itu makin dijauhi oleh teman-temannya, jadi interaksi antar sosialnya itu jadi berkurang, dia tidak bisa berinteraksi sosial, yang nanti akan menimbulkan sampai kalau berat dia tidak bisa berinteraksi dengan sosial, itu bisa mengakibatkan terjadinya gangguan kecemasan atau bahkan sampai depresi seperti itu. Nah, tapi itu kalau dilihat dari segi pubbingnya ya. Nah, hal lain penggunaan adiksi dari gawai atau gadget tersebut. Nah, kalau seandainya dia terlalu sering menggunakan gadget, terlalu terfokus kepada gadget, yang pertama itu gangguan kesehatannya bisa dilihat dari segi tubuh, yaitu misalnya lehernya sering sakit, karena kan kalau kita pakai handphone atau terlalu banyak menggunakan handphone, kita kan pasti nunduk tuh. Nah, pada saat nunduk itu bisa terjadi permasalahan pada leher atau muscle spasme.
Lalu yang kedua, yang jelas kita tahu dari dulu, yaitu mata, gangguan mata. Nah, selain dari gangguan sosial dan juga gangguan anatomis ini tersebut, itu bisa terjadi gangguan fungsi-fungsi lain, seperti gangguan kejiwaan, seperti yang tadi dibilang, yaitu ansietas atau kecemasan, dan juga bisa Oke, sampai berujung depresi, atau bahkan bisa terjadi gangguan anger management yang tidak bagus seperti itu. sering marah-marah ya, sering marah-marah ya. Benar, iya, emosional. Orangnya itu cenderung emosional, bahkan cenderung itu dia merasa apa ya, kayak butuh yang dulunya orangnya biasa aja sekarang jadi lebih butuh perhatian lebih. Gue ini Oh, kok jarang diperhatiin, sehingga bisa terjadi timbul masalah-masalah lainnya seperti itu. oh bahaya juga ya. Emang sih pernah pernah denger sih ada orang gila itu, gilanya itu kayak seakan-akan dia pegang HP, padahal di tangannya nggak ada apa-apa, tapi jari-jarinya tuh kayak mencet-cet HP gitu ya. Berarti itu karena pubbing salah Hmm. satunya ya bro ya. Bisa jadi karena pubbing ya. Memang dulu sempat ada video yang viral ya, yang mengenai Benar-benar. orangnya itu kayak ngelihat HP terus jarinya kayak gini-gini terus. Nah, itu bisa menjadi salah satu gangguan yang sudah kronik mungkin dari pubbing ini tersebut. Seperti itu sih. Karena benar-benar kalau yang namanya kecanduan ya, dalam sesuatu hal yang berlebih atau yang kecanduan itu bisa sampai mengakibatkan kerusakan dari fungsi fisiologis kita atau fungsi tubuh kita seperti itu. Apapun itu kecanduannya ya, apalagi dari Pak Benar, smartphone tadi bisa jadi ke pubbing ya. benar, iya bisa terjadi gangguan-gangguan lainnya seperti itu. Kayaknya ngeri juga ya bro ya, kalau misalkan ngelihat. Sebenarnya ya, kalau kita lihat itu perkembangan gadget itu sangat menguntungkan kita ya. Apalagi kalau kita lihat dalam kondisi sekarang ini, dalam kondisi pandemi, kita nggak bisa langsung face to face bertatapan tatap muka karena bisa mengakibatkan terjadi resiko infeksi. Itu benar-benar sangat membantu kita kan dengan adanya video conference, video call, WA, dan lain sebagainya. Nah, tapi itu juga bisa menjadi salah satu faktor resiko nih terjadinya kita ketergantungan. Misalnya yang dulu kita gunakan cuma untuk itu aja berkomunikasi, misalnya video conference, video call. Nah akhirnya mulai tuh teman-temannya bilang kan, lu pakai IG nggak, lu pakai FB nggak, lu pakai apa dan lain sebagainya. Nah mulai menjelajahi hal-hal baru lagi. Nah nanti dari hal-hal baru tersebut mulai mencoba-coba ya kan, wah coba posting ini, posting itu, bagikan berita ini, bagikan berita itu. Nah, dalam pubbing tersebut itu ada beberapa teori yang mendukung kenapa sih bisa terjadinya pubbing, yaitu salah satunya adalah the politeness theory. Jadi politeness theory itu adalah suatu teori di mana manusia itu membutuhkan pengakuan. Nah, dengan adanya media sosial ini, semuanya bisa dibagikan, bro ya. Ya, Mulai ya, ya. dari itu adalah hal-hal yang seru, ya kan, hal-hal yang seru, hal-hal yang bermanfaat, sampai bahkan kehidupan pribadi juga bahayanya ya. Bahayanya kehidupan pribadi pun itu juga bisa kita posting untuk bisa mendapatkan pengakuan. Wah, kalau kita ini, wah kok lu bagus ya, wah. Nah, itu akan menjadi kepuasan tersendiri di dalam diri kita, dalam diri manusia. Nah, itulah yang menjadi titik di mana bisa terjadi kecanduan, yaitu kecanduannya adalah mendapat pengakuan lebih seperti itu. Ya, ya, ya. Mudah-mudahan aku nggak seperti itu lah ya. Karena nih Ya, tadi disebutin ini kan kita buat channel ini salah satunya buat berbagi ya. Ya mudah-mudahan nanti iya diingatin lah kalau misalkan udah benar-benar. agak berlebih, tolong diingatin lah saya bro. Aman bro, sejauh ini sih gue lihat channelnya sih aman-aman aja. Untuk berbagi aja sih, mantap mantap. Bisa diteruskan karena berbaginya itu berbagi hal-hal yang bermanfaat, bukan cuma yang sekedar pengen show off atau berbagi hal-hal yang dalam kutip ya tidak mendapatkan faedah sama sekali kan. Kalau dengan channel dari Bro Dedi ini kan banyak banget pengetahuan yang bisa kita dapat. Amin, 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 amin. Oke lanjut ya bro ya. Jadi ada Sip. pernah itu survei itu kalau nggak salah itu ada sekitar
72% itu dari pengguna gadget itu adalah anak usia 9 sampai 12 tahun. 84% dari pengguna yang remaja Mm-mm. itu umurnya 13 sampai 17 tahun ya. Cuman dari rata-rata untuk anak itu dia pakai gadget itu luar biasa ya. 6,5 jam. Yang mau saya tanyakan ini bro, kalau misalkan dari dari penelitian ini, kira-kira dampaknya apa sih buat anak ya? Iya, lumayan. Hampir seperempat, ya hampir seperempat kurang, sepertiga tuh seperempat dari jumlah hidupnya itu dihabisin di gadget itu sendiri sih. Iya, jadi kalau untuk anak-anak sendiri ya, nah kita tahu bersama kalau anak-anak itu perkembangan neurokognitifnya atau perkembangan otak dan juga perkembangan perilaku itu sangat pesat-pesatnya ya. Kalau menurut saya itu merupakan suatu pisau bermata dua ya. Jadi yang pertama, dia bisa mendapatkan hal-hal yang positif, seperti kemudahan mendapatkan informasi, kemudahan interaksi sosial. Nah, tapi negatifnya apa? Dari kemudahan-kemudahan yang didapatkan, yaitu kita membagikan informasi. Bisa hoax, bisa merupakan informasi yang true. Nah, lalu yang kedua, mendapatkan informasi yang benar atau informasi yang salah. Seperti itu. Lalu yang ketiga, interaksi sosial. Kita tidak bisa tahu lawan interaksinya kita itu seperti apa. Apakah orang yang baik-baik saja, yang dapat membangun, atau merupakan orang yang toksik, yang kata-katanya itu, wah, Racun nih. pokoknya kacau dah, ya kan? Nah, itu dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari anak maupun remaja. Seperti itu. Misalnya dia mendapatkan informasi yang salah, contohnya seperti pornografi. Nah, itu kan akan sangat mempengaruhi pertumbuhan perkembangan dari neuropsikiatri dan sosialnya dari si anak tersebut. Dia jadi termakan oleh berita-berita tersebut. Nah, itu kan akan mempengaruhi perkembangan. Lalu juga interaksi sosial. Interaksi sosial kalau dia dapatnya orang toksik, kebanyakan dari anak-anak dengan remaja itu dia itu adalah mirroring atau dia meniru apa yang menurut dia itu baik atau menurut dia itu keren atau menurut dia bagus. Nah, kalau dia menurut, wah, kok gue kalau main online selama ini tuh kok apa orang yang keren itu ngomongannya kayak gini ya, cara bermainnya kok cara ngomongnya kayak gini ya, dia pasti akan ikutin. Itu yang berbahaya. Karena anak-anak paling rentan emang harus banyak-banyak di ini ya dikasih aturan ya supaya memang sebagai orang tua kita harus bijaksana Benar, memberikan gadget khususnya di masa pandemi ini karena memang sekolah juga udah libur jadi anak-anak banyak menggunakan benar. handphone buat keperluan sekolah gitu. Jangan sampai kelewatan. Benar, iya. Orang tua juga harus menjadi kontrol. Karena ada nih, saya cerita-cerita orang tua itu yang kalau bilang, oh anak saya kalau nangis saya kasih gadget aja. Dia itu mau cari simpelnya aja. Ya kan? Dia nggak mau dia tidak mau tahu kebutuhan anaknya apa. Dia tidak tahu cara menangani. Maka bisa terjadi gangguan interaksi sosial antara anak dengan orang tua. Orang tua tidak bisa memenuhi kebutuhan anaknya dan suatu ya larinya ke gadget. Orang tua wajib nih harus nonton ini. Nah, tadi udah dibahas ya Bro ya tentang apa namanya dampak-dampaknya ataupun pengertian dari pubbing sendiri. Nah, untuk menghindarinya gimana ini Bro? Terutama ini buat pribadi kita sama buat anak-anak kita nih, karena kan ternyata tadi dampaknya nggak cuma buat kita, tapi ternyata buat anak-anak juga berdampak. Benar, benar. Nah, yang paling pertama harus dibatasin banget penggunaan gadget dalam keseharian yang baik untuk pribadi, orang tua maupun anak dalam menggunakan gadget, mencontohkan yang baik bagaimana cara penggunaan gadget. Nah, kalau seandainya memang anaknya sudah diberikan gadget, kontrol aksesnya, kontrol itu anak itu jadi bisa diatur, bisa diam dan lain sebagainya, makanya kasih terus. Itu merupakan hal yang salah karena kita kasih racun lah. Nah, kalau seandainya memang sampai sudah terjadi gangguan-gangguan tersebut, itu harus mulai dibatasi, dikurangi, dan bahkan kalau perlu bisa mencari bantuan ahli seperti dokter spesialis kejiwaan maupun psikiater untuk bisa melakukan penanganan sedini mungkin. Jadi kalau seandainya memang dari orang tua sudah merasa,
wah anak saya ini kok sampai 3 jam lebih dengan gadget terus. Terus kalau seandainya saya larang, gadgetnya saya ambil, langsung marah-marah, emosi, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa merupakan menjadi ciri-ciri awal dari adanya terjadi gangguan perilaku. Nah, tadi Bro ada sedikit ngebahas tentang ciri-ciri. Nah, selain tadi mungkin penggunaannya yang memang sudah lama, lebih dari normalnya, atau ada nggak ciri-ciri lain, Bro? Nah, kalau untuk manifestasi gejala terjadinya gangguan, yang pertama itu pasti terjadinya ekskalasi penggunaan dari gadget tersebut. Yang dulu cuma 3 jam, sekarang jadi 4 jam, 5 jam, terus tiba-tiba menjadi suatu kebiasaan atau ritual. Seperti misalnya sebelum tidur itu pasti nggak akan tidur kalau seandainya belum pegang gadget, belum lihat YouTube berapa video atau berapa lama, terus habis itu tidur. Kalau seandainya nggak bisa melakukan itu, nggak bisa tidur. Nah, itu sudah menjadi salah satu gangguan seperti itu. Atau misalnya sudah mulai terjadi perubahan perilaku. Perilakunya misalnya apa? Orang yang dulunya itu anaknya itu baik-baik aja, misalnya suka beraktivitas di luar, terus tiba-tiba dia itu jadi malas beraktivitas di luar dengan gadgetnya terus aja. Gadget tersebut ini bukan cuma HP ya, gadget tersebut ini bisa misalkan TV, atau misalkan PS, PlayStation. Nah, itu juga bisa dikategorikan sebagai adiksi dari gadget. Tapi khusus untuk yang gangguan perilaku karena handphone, itu disebut namanya pubbing. Jadi phone, ada kategori khususnya, seperti itu. Nah, itu kalau seandainya sudah terjadi gangguan-gangguan sosial seperti itu, diajak acara keluarga nggak mau, yang dulunya suka sepak bola, futsal, atau basket, terus tiba-tiba jadi malas-malesan. Nah, itu juga merupakan suatu ciri-ciri awal terjadinya gangguan perilaku disebabkan oleh karena adiksi gadget. Iya, luar biasa banget nih Bro. Terima kasih atas informasinya. Tujuan kita memberikan program ini adalah untuk memberikan informasi, tapi tidak untuk memberikan solusi. Solusinya kita kembalikan lagi ke sobat-sobat semua, gimana caranya untuk mengambil hal-hal yang baik yang diperoleh dari program ini. Mudah-mudahan sih kita dapat sehat semuanya. Tadi saya lupa ini belum mengenalin dokter ini. Jadi Bro Rocky ini adalah arek Surabaya yang sudah berpetualang ke Kalimantan dan sekarang berdinas di Pertamedika ya. Sebelumnya juga udah di beberapa perusahaan ya, kayaknya spesialis perusahaan memang Bro Rocky ini. Jadi ilmunya tetap update, karena salah satu dokter milenial lah di zaman sekarang yang banyak mengikuti seminar-seminar ataupun update informasi yang memang sekarang harus selalu diupdate ya, Bro ya. Mudah-mudahan dapat manfaat buat kita semua. Tetap jaga diri kita, jaga keluarga kita, dan semua semoga saya doakan sehat walafiat. Mungkin itu dari kami. Terima kasih telah menonton. Jika bermanfaat, bisa dapat diambil hikmahnya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di program Omnibus Law dengan topik dan bintang tamu yang yang luar biasa lainnya. Selalu kita memberikan informasi kesehatan yang mudah-mudahan dapat berguna buat kita semua. Terima kasih Bro Rocky. Thank you Bro Ded, sukses selalu. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata, ada salah perbuatan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omnibus Law, 2 malam tentang medis bersama ahli yang wow.